Hah, Paus Franciscus datang ke tempat set syuting. Ini film pertamanya Pope Francis. Aduh, menyenangkan sekali ya si Pope ini orangnya. Karena aku Muslim, berapa kali ke Vatikan nungguin dia dari bawah jendela nggak ketemu juga. 5 benua, Oh, dan iya. setiap benua akan dipilih satu negara. Iya. Jadi di benua ini Indonesia yang dipilih. Benua Asia memang Benua Asia yang- Indonesia, aku merinding sih. Merasa cukup itu pelajaran yang paling susah karena ya namanya kita perempuan ya. Iya. Dikit-dikit juga kayak susah ya mau merasa cukup. Iya. Kalau sekarang Mbak Nia bisa memberikan pesan terhadap Pope Francis, pesan apa yang ingin Mbak Nia Aduh, nanti aku sampaikan? nangis. Hai friends, hari ini seru banget, spesial banget. Saya sedang berada di lokasi syuting dan sebenarnya saya nggak sendiri. Ini ada bersama saya wanita yang luar biasa, sutradara perempuan Indonesia yang luar biasa, Nia Dinata. Ya, aduh, jadi malu. Oke, tapi aku seneng banget loh. Ini kita bener-bener literally ada di tempat syuting. Baru aja 24 jam yang lalu. nggak sampai Nggak 24 jam yang lalu. Exactly loh. Iya. Oh ya hampir 23 jam yang lalu. Waduh, dihitungin nih. Dihitungin Yes. 23 jam yang lalu Pope Francis masuk ke set ini dari belakang dan dia berada di posisi ini. Nah mungkin para friends yang nonton sekarang nih, mungkin mereka bingung dan bertanya-tanya, hah Pope Francis, Paus Franciscus datang ke tempat set syuting untuk apa? Nah banyak yang nggak tahu bahwa sesungguhnya ini film pertamanya Pope Francis. Ini adalah Aldeus Project, the movie. Iya, betul Yes, sekali. oke. Aldeas. Aldeas, ya, gue saking nervousnya. Aldeas Project, the movie. Yes. Dan ini dari segala tempat yang dipilih, syuting pertamanya itu ada di Indonesia, di tempat Jakarta, ini, di Jakarta. Di Geraha Pemuda. Di Geraha Pemuda. Belakangnya katedral. Yes. Tempat 27 Oktober para founding fathers kita berkumpul untuk merencanakan Sumpah Pemuda. Yes. Di 28 Oktobernya. Betul. Inilah dia tempatnya. Betul, dan tempatnya persis Di belakang antara katedral ya. dan depannya Istiqlal. Iya betul. Wow, oke. Tapi penasaran, pengen tanya dulu nih, perasaannya gimana? Perasaannya mendirect Pope Francis. Karena ini kan Pope Francis pertama kalinya main film di film ini. Iya. Gimana? Sebenarnya Pope Francis udah ada dokumenternya ya, yang ada di Netflix sama-sama Martin Scorsese dia bikin. Aku nonton waktu pandemi. Oke. Karena kan pandemi bikin kita stres ya. Pas aku lihat ada serial dokumenterinya Pope Francis di Netflix, aku langsung kayak nonton dan kayak pandemiku jadi kayak lebih lega gitu ya melihat dia bagaimana menyatukan yang tua, yang muda, yang punya masalah politik, yang bekas tahanan politik dengan anak-anak muda di setiap negara itu juga banyak negara tuh. Jadi aku tuh waktu nonton kayak 3 tahun yang lalu ya awal pandemi. Nggak di awal 2021 udah setahun pandemi. Masih stres kan, aku tuh nonton gini, aduh menyenangkan sekali ya si Pope ini orangnya gitu, cuman gitu. Karena aku Muslim, cuman aku tuh emang sering ke Vatikan karena kan mengagumi sejarahnya dan segala macamnya. Berapa kali ke Vatikan nungguin dia dari bawah jendela nggak ketemu juga. Jadi ya udah menyenangkan sekali dan aku suka dengan pemikirannya sih gitu aja. Jadi pas ternyata diajak meeting oleh seorang sahabatku, Sherry Nur Salim dan Katerina Wijaya, tanpa bilang-bilang nih ya let's have lunch, terus dikenalin ke Tere dan Ece dari Aldeas Film. Aku juga kaget, oh gitu, lunchnya tentang film. Film apa? Oh iya karena Pope Francis mau ke Indonesia, you know. Oh iya I know gitu. Jadi kita filmin dia dan ada skripnya untuk yang Indonesia karena akan ada di 5 negara kan filmnya. Terus terus ya can you do it? Hah? Aku langsung kayak let me check my schedule. Let me check my schedule. Itu adalah hal natural. Itu hal natural, ya betul. kan? Itu respon biasa. Karena walaupun scheduleku penuh pasti akan aku kosongin. Cuman kan kayak kaget, oke let me check my schedule. Dan itu cuma 2 minggu sebelumnya sih. 3 minggu, 2,5 minggu sebelum hari H. Sebelum hari ini, berarti di tahun ini beberapa bulan yang lalu. Enggak, 2 minggu yang lalu. 2,5 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Kita lunch, terus aku bilang, oke let me see what I can do. Terus Pope maunya ketemu dengan anak-anak dan komunitas dari suku
Indonesia banyak sekali Iya, suku-sukunya ya, iya. tapi yang dipilih ada suku Sasak Hmm. dari Lombok dan aku juga kebetulan pernah ke Sasak dan sering ke Lombok gitu ya. Hmm. Jadi oke, let me see what I can do, bantuin riset dulu orang-orang suku Sasak Iya. yang mau diajak ke sini. Lalu ya udah dan semuanya kayak berjalan mengalir walaupun ada kerikil-kerikil cobaan namanya produksi ya dengan Iya. jadwal yang kayak gitu, Mer. Tapi tuh kayak selalu ada solusinya. Kayak solusinya dateng, kayak kayak mengalir gitu. Iya. Jadi nggak kerasa tahu-tahu tiba hari H kemarin, aku sih kayak masih yang santai-santai. Tapi ketika udah waktunya dia naik, karena ini di lantai 3 Iya, ya, Geraha betul. Pemuda, dia udah di bawah dan naik, itu baru aku berasa, is this real? Is Iya. this real? Gimana nih aku ngomong sama dia, action, gimana, tapi kita udah merencanakan dan kita udah rehearse Hmm. dari tanggal 3, kemarin Iya. tanggal 4. Karena anak-anaknya itu kan Anak-anaknya memang udah dari ada, emang Lombok, dari Lombok dan datang ke mereka kan Jakarta. harus juga menguasai kamera, Betul. merasa nyaman dengan kamera dan Betul. dengan Pop. Jadi kita rehearse dari tanggal 3 Iya. dan 4 pagi sampai Pop datang ya jam 6 sorean lah ya, beliau Iya. datang kemarin. Terus aku pikir ya udah semua udah di-rehearse, beliau orang baik, pasti akan ada kelancaran gitu. Amin. Amin. Dan Dan ternyata? ternyata lancar sih. Jadi aku ada di ruangan ini. Biasanya tuh aku kalau ngedirect kan di monitor Iya. karena studionya kecil yang kita bikin ini, Iya. monitornya di ruangan sebelah. Terus aku pikir aduh kita nggak mungkin deh aku kayak cut, aku teriak cut terus salah Pop, harus diulang. Aduh enggak deh. Mendingan aku ada di sini. Jadi aku nggak lihat monitor sama sekali. Oh. Jadi aku cuma lihat satu monitor kamera, kita ada 3 kamera. Aku dari belakang Wah. steadicam lihat monitor itu, aku Oke. percayakan yang lain-lain. Dan setiap Pop ngomong, jadi aku yang kayak slow down, abis ini dia kalau dengan bahasa Iya, isyarat, iya. tapi dia ini ketawa-ketawa gitu. Jadi Padahal ya kan udah Popnya lancar juga aja. ngomongnya pakai bahasa Bahasa Itali. Itali. Mm-mm. Tapi ada sedikit-sedikit lah yang aku ngerti dari Hmm. bahasa Itali. Luar Jadi kayak biasa. terus dia ngomong kan capito gitu. Heeh. Oh dia pengen tahu gua ngerti apa enggak. Capito padre. Oh. Capito gitu kan. Oke. Maksudnya padahal aku juga nggak terlalu ngerti sih dia Iya, ngomong apa. iya, Jadi aku iya. bilang capito aja. Iya. Tapi yang paling sulit tuh sebenarnya nge-cut. Ada bagian itu? Adalah harus Gimana? di-cut. Gimana rasanya tuh, gimana Iya prosesnya? pada saat udah sini udah selesai, beliau udah selesai semuanya, terus dia udah ketawa ke kamera. Kan kalau dia lama-lama ketawa kasihan ya kalau aku Iya, nggak cut nggak cut, kan. harus Terus di-cut orang-orang juga semua yang komunitas dari Sasak Lombok ini kan juga diem. Iya. Karena udah diajarin kalau sutradara belum teriak cut, artinya kan tetap harus jaga ini. Jadi semua kayak diem, terus orang diem. Oke, I have to scream cut to him. Jadi aku biasanya melengking ya, tahu ya, kru iya. aku tahu banget suara aku Biasanya melengking. gimana? Biasanya Tunjukin. cut gitu. Oke. Terus aku gini, inhale, exhale, cut. Wow. Tapi Firm, strong, ya tapi kan? ada sedikit lembut Iya. gitu kan. Baru dia kayak lega, gracias padre, udah kayak ada gitu. Ada yang harus di retake? Nggak ada One dong, shot, one shot, one take, oke dia. Aku Wow. pengen bikin begitu supaya dia juga nyaman karena dia udah ditungguin di lantai Iya, 4 betul, kan. betul. Udah dipesenin, tapi sebenarnya kalau misalnya anything bad happen sih pasti aku akan minta Iya, lagi dong kapan lagi kan dia ke Indonesia. Tapi ya nggak ada, gila dia begitu animatednya berdialog dengan anak-anak Lombok. Iya. Berapa lama tuh kira-kira durasi syutingnya Ya mungkin bersama sekitar Pop Francis? 20 menit cuman. Sekitar 20 menit. Oke, dan kira-kira 20 menit itu untuk nanti jadinya di film tuh kira-kira buat berapa menit nih adegannya? Mungkin adegan, karena kan kita ada adegan-adegan lain. Oke. Dan ketika Pop belum memasuki ruangan antah berantah dari Sasak ini ceritanya kan. Iya. Ruangan surrealnya Sasak yang tiba-tiba ada di katedral. Cuman ya mungkin bagian Pop akan sekitar 7 menit, Oke. 7 sampai 10 menit, tapi yang bagian lain tuh bagian dari komunitas Sasak ini. Karena kan memang mereka bercerita ke Pop, terus kemudian Pop menanggapi apa yang mereka rasakan di desa mereka, gitu sih sebenarnya. Oke. Karena kan beliau kan sangat menghormati adat Yes. dan Keberagaman. keberagaman
suku-suku di dunia ya, nggak cuma di Indonesia. Jadi kayak dia seneng banget begitu ngeliat kan semuanya pakai baju Iya, adat iya, kan. betul, betul. Jadi dia aja udah light up gitu pas Iya, masuk di lorong ini. dan itu selaras banget sih, maksudnya kan Mbak Nia juga termasuk salah satu pekerja seni yang memang salah satu caranya adalah melestarikan budaya, iya. tapi lewat seni Iya, gitu. Iya, dan maksudnya kalau kita ngelihat tentang yang ada di sini, setiap daerah tuh pasti punya cerita, Betul, setiap betul. komunitas tuh pasti punya ceritanya sendiri, Iya. dan setiap cerita tuh pasti punya makna. Betul, Ya, jadi ketika sekarang Indonesia bisa punya kesempatan dari 5 Negara. negara yang dipilih. Kemarin saya sempat ngobrol sama Ese. Iya. Ese bahkan bilang 5 benua. Oh, iya. Dan setiap benua akan dipilih satu negara. Iya. Jadi di benua ini Indonesia yang dipilih. Benua Asia memang Benua Asia. Indonesia, aku merinding sih. Maksudnya kan Asia banyak negara lain, tapi Benar, ya benar. alhamdulillah Indonesia yang dipilih. Mungkin juga karena Indonesia beragam ya, Iya. paling beragam. Iya. Apa tantangan terbesar ketika melakukan proses syuting ini? Proses udah syutingnya atau persiapannya? Oh, semuanya dalam Semuanya, proses dalam syuting proses ini. semuanya yang terbesar adalah persiapannya sih sebenarnya. Karena kita syuting dengan security yang sangat ketat. Aku belum pernah seumur hidup syuting dengan seorang pemimpin dunia. Bukan pemimpin satu negara aja ya, Iya. pemimpin dunia loh. Karena kan umat Katolik seluruh dunia. Iya. Di mana security-nya ada security dari negara Indonesia, Pas Iya. Pampres, tapi ada security dari negara Vatikan. Vatikan. Yang mana dua-duanya tuh sangat ketat dan kita sampai diperiksa berapa kali, tiba-tiba kita disuruh turun, semua alat harus ditinggalin. Karena kan mungkin sidak ya, takutnya ada yang masukin apa. Oke. Jadi kayak oke, padahal lagi syuting sama anak-anak Lombok. Tapi aku bilang oke, cut dulu ya. Ayo anak-anak Lombok kita turun dulu ke bawah, ke jalanan, pinggir jalan katedral. Nunggu dulu sejam. Oh. Mereka cek-cek semua tanaman dicek. Oke. Kita nggak boleh deh naik lagi kayak gitu. Itu di hari H berarti Di hari ya? H. Oke. Di hari H jam Iya. 12 siang, setengah Wow. 12 siang. Padahal kita udah syuting dari jam 8 pagi kan sama Iya, mereka. iya. Terus kemudian mungkin ya kita juga menyadari bahwa Pope banyak sekali acaranya. Jadi walaupun ruangan ini udah hitam, udah kita bikin rada kedap suara, tapi kan tetap aja ya. Jadi ketika lagi misa di bawah, suaranya masuk, adalah suara-suara sedikit yang masuk, mudah-mudahan nanti di mixing bisa. Iya. Tapi ya kita pasrah aja sih ngejalaninnya kok kayaknya ya udah Iya. kita semua udah tahu resikonya. Beliau adalah orang yang emang harus memiliki security seperti Iya. itu. Semua orang pengen berbagi energinya beliau. Artinya kan atas, bawah, kanan, kiri lagi pada menyambut beliau, pasti kita kan nggak mungkin silent ya. Benar. Jadi udah jalanin aja gitu, Mer. Iya, iya. Apa kalau dalam singkat nih misalnya bisa diceritakan sesungguhnya inti cerita dari yang mau di Aldeas Aldeas Project, The iya. Project ini khususnya di Indonesia ini scene-nya tentang apa dan ingin menceritakan apa? Sebenarnya sih scene-nya ingin menceritakan bahwa our ancestors itu punya wisdom ya yang luar biasa sebenarnya. Dan itu tuh kadang-kadang kita suka udah nggak ngerasain gitu. Kita sekarang kadang-kadang kita suka merasa bahwa that old wisdom from our ancestors itu kayak udah hilang gitu, kayak hilang. We can no longer practice it, we can no longer feel it. Tapi kan sebenarnya kalau kita nah mereka curhat soal itu ke Pope. Gitu, bahwa kok kayaknya ada yang emang hilang gitu, dianggapnya udah nggak ada gitu. Tapi Pope bilangnya bagus banget, dia bilang walaupun bahasa Itali, tapi kan udah diterjemahkan. Karena ini udah hari kedua syuting ya kan, Mer. Iya, betul. Jadi udah ditonton dan udah kita, ya maksudnya udah ada penterjemah. Ya dia bilang sebenarnya nggak ada yang hilang dari nenek moyang kita, itu selalu ada di dalam diri kita semua. Terus tinggal kita aja yang mau melihatnya dan merasakannya kembali atau enggak, kan intinya itu. Dan kalau kita udah bisa ngerasain dan melihatnya kembali, melihat mungkin dengan mata hati ya, nggak dengan mata terus tiba-tiba nenek moyang kita ada. Itu kita harus bisa mempraktekannya dan melestarikannya gitu sih. Itu it's all about our tradition and culture yang memang sebenarnya diperluin karena sekarang dunia udah porak-poranda. Betul. Ya kan, yang dari nenek moyang kita lah itu sebenarnya yang kadang-kadang kita lupain ya. Setuju. Sometimes kadang-kadang dengan adanya globalisasi, of course kan kita terbuka terhadap dunia, tapi sometimes yang namanya culture, yang namanya tradisi gitu. Ketika membuka terhadap dunia, sometimes it can be a mixed culture. Dan kalau misalnya itu udah mixed culture kan sometimes esensi yang culture yang sesungguhnya bisa terlupakan. Jadi kayak generasi-generasi muda yang sekarang sometimes mereka udah campur-campur
campur nih Gak generasi apa-apa sih, campur-campur culture-nya. is good, Tapi ya kan? tetap harus Tapi kita ingat. harus ingat dan Betul. kita harus juga mau menyelami lah, Hmm. karena itu bagian dari DNA kita juga kan. Betul, betul. Dan seringkali apa ya, kedewasaan atau wisdom itu didapatkan dari kesederhanaan. Betul, selalu itu yang pop banget deh. Hmm. Pop, aku tuh sampai karena dari deket ya ngedirect dia segala macam. Aku tuh sampai lihat sepatunya, jubahnya, salibnya, semua sederhana. Karena kan kita kebiasa, aku sutradara film, Yeah. aku seneng banget nonton The Young Pope. Ada tuh Oh. serial The Young Iya. Pope kan. Ada juga film yang tentang The Two Popes, Oke, ya kan? yes. Yang nominasi Oscar beberapa tahun yang lalu. Itu kan digambarkannya kan bener-bener Pope itu ya memang dia pemimpin dari semua umat Katolik. Dan Vatikan kan kaya sekali kalau kita ke Vatikannya, paintingsnya, jewelry-nya, semuanya. Kan biasanya Pope memakai segala Yeah. macam ya dengan sepatunya yang velvet. Aduh, sepatunya kulit coklat tua aja yang biasa banget. Salibnya silver biasa gede, terus ininya tuh nggak yang embroidery seperti yang dialu-alukan sama Hollywood. Enggak tuh, ini putih aja, cape-nya semua sederhana banget. Iya. Jadi aku tuh Jam tangannya juga, yang netizen Allah. juga. Oh iya, aku sampai iya. nggak lihat karena panjang tangannya jadi ketutup. Itu aku cuman merhatiin yang kalungnya, terus dia cincinnya nggak ada. Jadi bener-bener sangat-sangat sederhana sih, kayaknya we all have to learn from him ya, gimana dia bisa merasa cukup gitu loh. Iya. Ini nggak berlebihan, aku nggak perlu yang berlebihan, ini Iya. cukup buatku, cukup nyaman buatku, Iya, iya kan? betul. Udah cukup nyaman artinya udah privilege gitu Iya. loh, iya dong. Nggak perlu Nggak yang perlu yang lain-lain, lain-lain ya. Dan nggak gitu. perlu untuk membuktikan ke orang lain juga bahwa Iya, betul. kita bisa, Betul. kita mampu, Iya, ya kan? iya. Jadi sebenarnya kan kalau dia mau juga pasti negara Vatikan Iya. memberikan semua fasilitas gitu. Iya. Bahkan negara tamunya juga akan memberikan Pasti. fasilitas. Tapi kan dianya merasa cukup, dan itu yang paling susah sih menurut aku. Iya. Merasa cukup itu pelajaran yang paling susah, karena ya namanya kita perempuan ya. Iya. Dikit-dikit juga kayak nggak susah ya mau merasa cukup. Iya. Duh, kayak ini sepatu lucu. Kayak Iya. gitu ya, dari yang hal kecil-kecil. Sepatu udah banyak ya, ngapain nggak pernah merasa cukup sama sepatu. Iya, misalnya bahkan kayak waktu itu gitu. kan ada lagunya Never Enough, Never enough. ya kan? Never Iya, gitu ya. iya. Tapi mungkin it's enough, sometimes it's Sometimes enough. kita harus bilang bahwa Iya. it's enough. Makanya butuh wisdom, Betul. kebijaksanaan untuk bisa tahu kapan yang not enough dan kapan Kapan yang that's udah it, it's enough. enough. Iya. Buat Mbak Nia sendiri, saya selalu percaya setiap pertemuan tuh punya makna. Iya. Itu selalu, termasuk juga pertemuan Mbak Nia dipercayakan untuk bisa membuat ini terjadi di sini bersama Pope Francis. Menurut Mbak Nia sendiri, apa sih maknanya khususnya untuk kehidupan pribadinya Apa ya? Mbak Nia? Ya. Aku tuh diingatkan oleh anakku sih, yang anak bontotku. Dia bilang, "Ibu, aku dengar kamu mau bikin film bersama Pope Francis pas dia ke Indonesia." "Oh iya, film pendek sih. Kenapa?" "Aku dengar dari orang lain, kenapa dari ibu nggak cerita?" "Aduh, lupa karena ibu sibuk," gitu kan. Karena kan persiapan juga padat. Benar. Terus kemudian dia bilang gini, "What's with you ya Ibu, into 2022 aku bikin dokumenter tentang Muara Jambi, Candi Muara Jambi, Indonesia." Aduh, Mary mesti nonton deh. Iya. Ntar kapan aku ini. Aku akhirnya perjalanan dari Muara Jambi itu membawa aku ke Dharamsala sampai ketemu Dalai Lama, His Holiness, tanpa direncanakan juga. Dan His Holiness tahu sekali tentang sejarah Sumatera dan Muara Jambi. Terus dia bilang 2022 Ibu ketemu His Holiness the Dalai Lama, terus 2024 Ibu ketemu dengan His Holiness Pope Francis gitu. What's with you Ibu gitu. Itu yang membuat aku berpikir loh. Aku sih sebenarnya kayak ngejalanin hidup tuh kayak air aja mengalir ya. Terus aku jadi berpikir apa ya, aduh ini mungkin tes banget ya buat aku gitu, bahwa aku ngelihat dua-duanya tuh memiliki kesamaan, sederhana dua-duanya gitu ya. Ini tes banget buat aku untuk bisa belajar saying enough, ya kan? Karena itu sulit, sangat sulit ya gitu, untuk saying enough. Terus aku juga untuk bisa belajar mungkin untuk hidup untuk pengabdian mungkin ya. Karena aku ngeliat, aduh ini mereka tuh pengabdian sekali ya hidupnya ya gitu. Dan di usia aku yang bentar lagi 55 Mary, aku tuh juga udah ngerasa, aduh kayaknya bentar lagi I have to choose life
as a servant gitu, service, as giving service Iya, to mengabdi. people that needs it gitu. Oh. Iya kan? Maksudnya iya dong. Mau servisnya yang aku bisa deh. Iya, Misal mau iya. belajar film ya udah deh sini aku ajarin tambah banyak gitu. Yang aku bisa aja gitu. Iya. Aku lagi melihat apa ya yang aku bisa ya, maybe I should give majority part of my life to service. Karena they both give their life 100% to Wow. service. Ya kan 100% loh. Iya. Aku belum bisa bilang aku 100% karena Iya. masih banyak kebutuhan yang lain ya, tapi slowly mungkin bisa ya. Iya, iya. Untuk bisa kasih at least 95% for service atau 90% for service pelan-pelan gitu. Wow, that's beautiful dan itu jadi relate banget dengan apa juga message yang Pope Francis juga selalu bilang ya. Maksudnya dia bilang kan juga kayak tumbuhan itu buahnya dihasilkan ya bukan untuk dimakan oleh tumbuhan itu sendiri. Iya. Jadi makhluk hidup itu menghasilkan itu sesuatu untuk orang lain Iya, gitu. Iya Jadi sih, wow. pengennya gitu sih. Itu gara-gara itu juga aku mikir dan tadi pagi juga menuju ke sini aku jadi berpikir juga, aduh hari kedua syutingnya walaupun udah gak sama Pope tapi kayak energinya naik lift kan Iya. masih kerasa ya gitu. Tapi ya udah life of service gitu. Itu yang ya service pertama-tama kan aku ibu ya, terus juga istri, juga leader in my film foundation and film company ya. Berarti kan harus service ke yang itu dulu. Tapi ya abis itu mungkin service ke yang lebih luas gitu, giving service gitu. Oke. Gitu, Mer. 2 pertanyaan terakhir buat Mbak Nia. Oke, berarti setelah ini masih ada berapa syuting lagi nih prosesnya? Gak ada, ini udah hari terakhir. Udah hari terakhir? Tadi udah wrap. Oh, wow. Karena Berarti besok cuma di sini tim aja? Sasak Lombok akan pulang. Emang Oke, cuma di sini aja. oke. Memang cuma di sini aja. Dan Akankah ada syuting di desanya di Lomboknya? Iya, mungkin tahun depan. Oke, oke. Jadi itu nanti keberlanjutannya ya. Keberlanjutannya. Dan ini bakalan huge project. Kita belum boleh reveal nih Belum ya. sesungguhnya siapa direkturnya nanti, the whole project, and then masih belum bisa terlalu di-reveal karena Indonesia ini yang pertamanya di sini loh, dimulainya di sini. Cikal bakalnya juga di sini. Baik. Amin. Pasti seluruhnya bukan aku yang ngedirect karena ada orang yang sangat penting yang akan ngedirect. Tapi at least bagian kecil dari itu dan yang bagian awalnya aku bersyukur sekali udah bisa memulai. Tidak ada yang terlalu kecil untuk bisa dibagikan untuk dunia. You're just too humble. You're so humble. Betul. Oke, pertanyaan terakhir buat Mbak Nia. Karena kan selama di sini Mbak Nia di sana mendengarkan pesan dari Pope Francis. Dan kita tahu Pope Francis itu orang yang suka sekali mendengar. Jadi kalau sekarang Mbak Nia bisa memberikan pesan terhadap Pope Francis, pesan apa yang ingin Mbak Nia sampaikan? Nanti aku nangis. Kepada Pope Aku Francis. sih kalau pesan, I feel like I'm so grateful for my life. And I'm so grateful for having him coming to Indonesia, especially at times like this, di mana our country is full of materialism, full of exploitation, and you, Padre, you come at the right time, at the right moment, and I'm just so grateful. And my message to you is just for you to be healthy, to stay happy and healthy physically. I know you are healthy mentally, but I'm praying for your health, physical health, and for your long life ahead. Ya. Yeah. Thank you, doa kita semua buat Pope Francis. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Thank you so much. Thank you sudah berbagi. Iya, sama-sama. Thank you for sharing. Kita tukeran nomor telepon. Udah kan ini? Bye. Oke, ya. Berarti kita say goodbye dulu buat semuanya. Oke, jangan di off dulu karena director belum bilang cut, berarti nggak boleh di cut gitu. Gak enak soalnya mau. Iya. Kan kamu ya harusnya directornya mereka. Iya, oke. Please say cut to us. Karena kita kalau udah kayak gini pasti bisa panjang ngobrolnya. Bisa panjang ya. Oke, tapi thank you banget sekali lagi buat Mbak Nia. Sukses buat filmnya. Kita doakan semua yang terbaik. Jadi biasanya kalau ending tuh ngomongnya gimana? Oh, it's a wrap gitu ya? It's a wrap. It's a wrap ya, oke. It's a wrap. Oke, jadi nanti harus nonton. Pokoknya kalau udah muncul film Aldeas bangga sebagai orang Indonesia. Oke, jadi sutradaranya ini dong, anggap aja udah selesai. Oke, are you sure udah selesai? Oh ya, anggap aja. Udah, pasti akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Universe will help.
Oke, Yes. it's a wrap then. Bye. Bye. Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.